akhir-akhir ini saya perhatikan nih Bu Citra sering melamun. Kadang saya lihat Bu Citra juga termenung sendiri nih, tidak fokus saat di sekolah. Kira-kira apa yang menjadi masalah ya? Atau apa yang terjadi nih Bu Citra? Oh iya Pak, gini sebenarnya itu saya sedang banyak pikiran, memikirkan tuh siswa-siswa saya yang di kelas saya itu, yang semakin lama semakin kurang aktif dalam pembelajaran online. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi masalahnya tentang peserta didik ya Bu ya. Iya Pak, saya menjadi berpikir apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Baik Bu Citra. Sebelum saya lanjut nih mendengar cerita dan keluh kesahnya Ibu nih, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan di akhir yang ingin Ibu capai ini di apa namanya di melalui percakapan kita ini? Oh iya Pak, dari percakapan ini tuh saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga nanti dalam proses pembelajaran saya selanjutnya itu lebih baik dan siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. Oh, ya, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kira-kira ada tujuan yang lainnya Bu ya? Mungkin ada yang ingin Ibu capai yang lainnya? Oh, selain itu juga saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa saya, sehingga kalau ada beberapa siswa yang mengalami kendala-kendala itu, sehingga mereka bisa menghadapi, sehingga dalam pembelajaran mereka lebih bisa fokus. Tuh. Oh, baik, baik, baik. Saya mengerti Bu. Em, jadi sekarang ini bisa Ibu jelaskan apa yang sebenarnya Ibu rasakan saat ini, yang Ibu merasa Ibu tidak nyaman gitu. Bisa Ibu jelaskan, mungkin ceritakan sedikit apa yang Ibu rasakan seperti itu? Ya, seperti yang kita tahu kan sekarang untuk pembelajaran jarak jauh itu secara daring, siswa dituntut untuk memahami pelajaran tanpa bimbingan secara langsung atau tatap muka dengan guru. Sehingga di sini diperlukan inisiatif siswa, motivasi dirinya sendiri, walaupun mungkin nanti didampingi oleh orang tua mereka di rumah, tetapi kebanyakan juga orang tua itu mengalami kesulitan untuk memahami atau membantu siswanya dalam memahami pelajaran karena berbagai faktor. Sehingga dalam PJJ itu tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Begitu, Pak. Oh, baik. Jadi saya bisa menangkap ya, jadi motivasi siswanya menurun ya Ibu ya. Seperti itu jadinya. Iya. Sementara orang tuanya juga susah untuk menemani siswanya belajar di rumah ini. Iya. Selain perasaan yang tadi Bu rasakan itu, mungkin ada perasaan lainnya lagi Bu yang bisa yang mungkin Ibu mau ceritakan lagi? Oh ya, saya juga secara pribadi itu merasa kecewa ya. Dengan pembelajaran secara online ini, keaktifan siswa itu menurun dari biasanya secara tatap muka. Oh, jadi ada perbedaan ya Bu ya. Kalau misalnya Iya. di waktu offline itu kelasnya di sekolah itu mereka sangat aktif ya. Jadi sekarang sudah mulai baru online ini mungkin ada siswanya yang motivasinya menurun ya, jadi tidak aktif mengikuti kelasnya Ibu seperti itu ya. Iya ya Pak. Oh, jadi Ibu mengajar di mapel matematika mungkin ini ya. Iya betul Pak, matematika. Oh iya, jadi di kelas berapa Bu kalau boleh tahu? Saya mengajar di kelas 8. Oh, di kelas 8 nih. Ya. Dari yang Ibu ceritakan tadi, mungkin Ibu sudah melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menanggulangi masalah tersebut. Pada saat Ibu menghadapi masalah seperti ini, apa saja langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan kira-kira? Bisa Ibu ceritakan kepada saya? Selama ini dalam melaksanakan PJJ itu, pembelajaran yang saya gunakan itu adalah pemberian tugas, baik itu melalui aplikasi WhatsApp, WA Group Kelas, Telegram, atau menggunakan Google Form. Begitu, Pak. Oh, jadi ya, Ibu memanfaatkan LMS yang sering digunakan ya, familiar ke siswa ya. Jadi menggunakan Telegram, kemudian WhatsApp Group itu sangat bagus Bu. Jadi sangat bagus metode PJJ-nya. Baik Bu Citra. Selama ini langkah-langkah apa yang mungkin Ibu sudah ambil atau Ibu sudah laksanakan ini dalam menghadapi masalah ini? Di masalah yang Ibu hadapi seperti ini, mungkin Ibu sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Bisa Ibu ceritakan langkah-langkah apa yang sudah diambil Bu? Iya, dalam pembelajaran PJJ yang sudah berlangsung selama ini,
Saya melaksanakan pembelajaran itu dengan pemberian tugas melalui WhatsApp group yang dimiliki oleh siswa, Telegram, kemudian Google Form, sehingga pembelajaran bisa berlangsung. Begitu, Pak. Oh, baik. Jadi Ibu menggunakan LMS yang familiar dengan siswa ya, sosial media seperti WhatsApp group, Telegram, kemudian Google Form juga ini ya, jadi sangat membantu ya ini. Baik sekali Bu, itu bagus sekali menurut saya. Terus kira-kira bagaimana respon siswanya setelah Ibu menggunakan model PJJ seperti yang Ibu terapkan itu? Iya Pak, kalau secara umum itu respon siswa itu baik, tapi memang dalam kenyataannya itu ada beberapa siswa yang mengalami kendala dalam mengikuti PJJ. Alasannya itu yang pertama mungkin karena siswanya tidak mempunyai HP, gadget ya dalam pelaksanaannya karena memang keterbatasan dana dari orang tuanya. Kemudian ada juga yang tidak punya kuota sehingga tidak bisa mengakses karena keterbatasan kuotanya, kemudian jaringan yang buruk sehingga dari beberapa siswa tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran online secara fokus begitu. Oh, jadi seperti itu ya. Respon siswanya ya jadi beragam sekali ya, mungkin ada yang kuotanya, kemudian sinyal jaringan juga ya. Kayak gitu yang bisa saya tangkap ya. Apakah siswa ada menyampaikan saran atau keluhan Bu pada Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya, ada Pak. Di sini ada beberapa siswa yang menyampaikan mereka kurang bisa menangkap atau memahami materi yang diberikan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah saya sampaikan tadi secara daring karena mereka merasa mereka lebih mampu atau lebih cepat paham dengan materi yang diberikan apabila dijelaskan secara tatap muka oleh gurunya, begitu. Oh, jadi murid kebanyakan ingin dijelaskan itu dengan tatap muka ya Bu ya. Jadi seperti itu Pak kendalanya ya. Jadi tidak cukup hanya dengan penjelasan di chat WhatsApp group seperti itu ya Ibu ya. Iya Pak. Baik. Dari yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira model pembelajaran seperti apa yang mungkin disukai oleh murid-murid Ibu Citra di kelas 8 ini dalam belajar matematikanya, kira-kira menurut Ibu yang model pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan atau mereka sukai? Begini Pak, kalau menurut saya itu dari pengamatan saya itu siswa itu mereka lebih suka kalau pembelajaran itu dilaksanakan secara diskusi dan tanya jawab sehingga mereka lebih paham materi-materi itu secara menyeluruh, bagian mana mungkin dari materi itu yang belum mereka pahami didiskusikan secara langsung sehingga mereka bisa secara langsung bisa memahami kekurangan yang mereka hadapi dalam menyelesaikan suatu persoalan, begitu. Baik, sangat baik sekali ya Bu ya, jadi siswanya aktifnya inginnya kolaborasi seperti itu ya. Iya. Mungkin apakah Ibu pernah menerapkan metode tersebut di pembelajaran online ini Bu? Pernah Pak. Oh, jadi kira-kira apakah ada kendala dalam penerapannya dari pembelajaran online yang Ibu sebutkan tadi itu? Kira-kira bisa Ibu ceritakan kendalanya bagaimana untuk dalam penerapannya yang sudah Ibu lakukan? Ya. Pernah saya melakukan kegiatan untuk seperti diskusi dan tanya jawab itu melalui aplikasi Zoom Meeting, tetapi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang ada beberapa kendala dari siswa yang memang tidak bisa join karena itulah keterbatasan sarana, prasarana, kuota, dan jaringan, sehingga hanya sebagian siswa saja yang mampu mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi kurang maksimal jadinya pembelajarannya. Oh, baik. Jadi kendalanya itu kebanyakan dari sinyalnya ya Bu ya, dan juga kuotanya ya yang cepat habis seperti itu ya mungkin Bu ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa yang apa yang Bu Citra lakukan untuk menghadapi kendala tersebut kira-kira? Dari kendala sinyal yang tadi Ibu bilang, kemudian kuota yang tidak bisa ikut Zoom gitu, kira-kira apa yang mungkin Bu Citra bisa lakukan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi siswa tersebut agar pembelajarannya bisa lebih
efektif lagi, seperti itu Ibu. Ya, kalau saya pribadi itu berusaha ya merangkum kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan siswa yang memang bisa ikut join Zoom itu, merangkumnya, kemudian membuat menyampaikan, meminta bantuan kepada siswa yang memang ikut bisa join itu kepada siswa yang tidak ikut, menyampaikan hasilnya itu kepada temannya melalui WA group atau aplikasi lain yang memang bisa mereka akses, yang tidak bisa mengakses Zoom. Atau kalau memang sama sekali tidak bisa melakukan secara online, saya buatkan printout yang diberikan kepada siswa, di mana siswa yang memang tidak bisa melakukan sama sekali secara daring itu bisa ke sekolah, melakukan tatap muka secara dengan gurunya, dengan saya itu ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan, begitu Pak. Baik. Mungkin ada lagi yang Ibu lakukan? Bisa Ibu ceritakan lagi kalau mungkin ada? Menurut saya itu saja, Pak. Oh, baik ya. Saya rasa yang Ibu lakukan itu sudah bagus ya. Saya setuju dengan merangkum, memberikan merangkum materi yang sudah diberikan lewat Zoom, kemudian memanfaatkan teman sejawat dari siswa, kemudian bagi yang keterbatasan kuota itu Ibu sudah menghadirkannya ke sekolah dengan memberikan tutoring langsung ya. Jadi dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan itu sudah sangat bagus sekali. Saya juga suka rencana itu. Kira-kira apa aksi yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk mengefektifkan siswa dalam pembelajaran PJJ, baik itu online maupun offline? Kira-kira langkah apa atau aksi apa rencana yang Ibu akan susun dalam waktu dekat ini, Ibu? Saya akan membuat video pembelajaran, kemudian membuat aplikasi PowerPoint mungkin, sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. Baik Bu Citra, saya rasa itu sangat bagus sekali ya Bu Citra, dengan Ibu membuat video pembelajaran yang bisa dikirim ke siswa lewat LMS. Jadi ini menggantikan penjelasan dari materi tersebut agar mirip seperti di kelas yang nyata Ibu ya. Jadi kemudian Ibu membuat PPT ini juga, jadi slideshow materi ini juga sangat bagus yang bisa dilihat oleh siswanya. Kemudian memberi pendampingan bagi siswa yang terkendala juga dengan diajak ke sekolah, kemudian langsung diberikan tutoring, itu tentunya dengan protokol kesehatan. Itu saya sangat setuju sekali. Jadi rencana tersebut saya sangat suka Ibu. Kemudian lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang sudah Ibu susun tadi? Iya Pak. Untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut, saya melakukan komitmen yang pertama itu membuat video pembelajaran mulai besok. Jadi video pembelajaran itu nantinya biar bisa lebih memotivasi siswa dalam belajar, sehingga mereka lebih nyaman atau mungkin lebih termotivasi, lebih mendekati dengan kegiatan belajar tatap muka dengan menonton video pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua juga membuat slide PPT untuk PowerPoint, sehingga mereka dengan tampilan-tampilan visual itu mungkin mereka lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga juga saya akan membuat jadwal pendampingan bagi siswa-siswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran online, sehingga seluruh siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Begitu Pak. Baik Ibu, sangat bagus sekali nih Bu Citra ya komitmennya. Jadi langkah-langkahnya sudah bagus. Selanjutnya, kira-kira dalam mewujudkan komitmen ini, Bu Citra mungkin membutuhkan bantuan dalam pengerjaannya mungkin. Jadi atau siapa yang Ibu Citra akan mintai bantuan ini untuk menjalankan komitmen ini? Tentu saja dalam pembuatan video pembelajaran itu saya memerlukan bantuan ya, karena
kemampuan saya juga dalam bidang IT itu sangat kurang, jadi saya akan minta bantuan teman yang lebih expert seperti Pak Agus Primandana, sehingga nanti tampilan video saya itu mungkin lebih bagus, sehingga lebih disukai oleh siswa, sehingga mereka lebih excited untuk belajar matematika. Begitu, Pak. Baik, saya rasa itu baik ya Ibu ya dengan memanfaatkan meminta kolaborasi dengan teman lain ya, teman sejawat Ibu ya. Jadi itu sangat membantu, mungkin akan membantu Ibu. Mungkin tidak hanya satu orang, mungkin ada mungkin teman lain yang Ibu mungkin ingin mintai bantuan lagi. Iya, mungkin ada teman sejawat saya yang serumpun satu mata pelajaran, sehingga nantinya materi yang disampaikan itu lebih tertata atau lebih merangkum semua materi yang bisa disampaikan, sehingga nanti siswanya itu lebih paham dengan materi melalui video yang saya buat nantinya. Begitu, Pak. Baik, Ibu, sangat bagus sekali ya. Jadi komitmennya juga saya rasa itu sangat baik dengan memvariasikan pembelajarannya ya, dari pembelajaran yang hanya memberikan tugas, nanti dengan aksi yang Ibu sudah rencanakan tadi akan menambah motivasi siswa untuk belajar juga nantinya. Kemudian tujuan pembelajaran ini tentunya akan dapat lebih maksimal lagi untuk dicapai, seperti itu ya. Saya berharap diskusi ini dapat menjadi refleksi untuk kita ya, Bu Citra dan juga saya, dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi seperti itu, Bu Citra. Ya, Pak Agus, terima kasih juga atas kesempatan juga untuk waktu percakapan kita tanya jawab untuk hari ini, sehingga kita bisa saling sharing untuk pembelajaran PJJ yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Citra ya atas kesediaannya berbagi juga. Semoga kolaborasi dan percakapan kita kali ini memberikan manfaat dan tentunya hal yang positif untuk pribadi kita masing-masing dan juga untuk pembelajaran kita ke depannya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.